Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nurul Fauziah dan juga rekan saya. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Siti Nabila dari semester 2 jurusan manajemen. Kali ini kita akan membahas materi tentang manajemen pemasaran. Materi ini diambil dari mata kuliah Marketing Manajemen yang diulas oleh Bapak Sarmin STMM, dosen STIE Eka Dharma Indonesia. Betul, marketing itu seperti kunci pintu menuju kesuksesan bisnis. Tapi banyak orang yang bingung, gimana sih cara marketing yang benar? Berikut adalah pengertian pasar menurut para ahli. Yang pertama, menurut Kotler dan Armstrong 1999 mendefinisikan pasar merupakan seperangkat pembeli aktual dan potensial dari sebuah produk atau jasa. Ukuran dari pasar sendiri tergantung pada jumlah orang yang menunjukkan kebutuhannya dan juga memiliki kemampuan dalam pertukaran. Selanjutnya ada menurut Handri Ma'ruf 2005, pasar memiliki 3 pengertian, yaitu yang pertama ada pasar dalam arti tempat, yaitu tempat bertemunya para penjual atau produsen dengan pembeli atau konsumen. Yang kedua ada pasar dalam arti interaksi, permintaan dan penawaran, yaitu pasar sebagai tempat terjadinya transaksi jual dan beli. Yang tiga ada pasar dalam arti sekelompok anggota masyarakat yang memiliki kebutuhan dan daya beli. Pengertian ini merujuk pada 2 hal, yaitu kebutuhan dan daya beli. Jadi pasar ini ialah orang-orang yang menginginkan suatu barang atau jasa dan memiliki kemampuan untuk membeli. Dan selanjutnya ada pasar menurut Atep Adya Barata adalah tempat di mana berkumpulnya penjual dan calon pembeli baik secara langsung maupun tidak langsung saling berhubungan melaksanakan pertukaran baik barang maupun jasa. Berikut ada pengertian pemasaran menurut para ahli. Yang pertama, menurut KBBI, pemasaran ialah proses, cara perbuatan dalam memasarkan barang dagangan perihal menyebarluaskan di tengah-tengah masyarakat pada umumnya. Yang kedua, menurut Wikipedia, menyatakan bahwa pemasaran adalah suatu proses penyusunan komunikasi yang terpadu dan tujuannya untuk memberikan informasi tentang barang atau jasa yang diperjualbelikan yang kaitannya untuk memuaskan keinginan dan juga kebutuhan masyarakat. Yang ketiga ada menurut Kotler dan Armstrong, pemasaran ini merupakan sebuah proses manajerial, orang-orang di dalamnya mendapatkan apa yang mereka inginkan dan juga butuhkan melalui penciptaan dan pertukaran produk-produk yang ditawarkan dan nilai produknya kepada orang lain. Selanjutnya ada pengertian manajemen pemasaran. Yang pertama ada menurut Philip Kotler atau Armstrong yang menyatakan bahwa manajemen pemasaran adalah analisis pencernaan, pelaksanaan dan pengendalian atas program yang dirancang untuk menciptakan, membangun dan mempertahankan pertukaran yang menguntungkan dengan membeli sasaran dengan maksud untuk mencapai sasaran organisasi. Yang kedua ada menurut Bukhori Alma menyatakan bahwa manajemen pemasaran adalah merencanakan, pengarahan dan pengawasan seluruh kegiatan pemasaran, perusahaan ataupun bagian pemasaran. Yang selanjutnya ada menurut Bukhori dan Jaslim menyatakan bahwa manajemen pemasaran merupakan proses perencanaan dan pelaksanaan konsepsi, penetapan harga, promosi, dan distribusi gagasan,
barang dan jasa untuk menghasilkan pertukaran yang memuaskan individu dan memenuhi tujuan organisasi. Baik, hari ini kita akan membahas 9 elemen inti marketing yang wajib kalian kuasai. Sebelum kita membahas 9 elemen inti, kita perlu paham terlebih dahulu pengertian dasar dari pasar, pemasaran, dan juga manajemen pemasaran. Benar, pasar itu seperti tempat jual beli, tempat penjual dan pembeli bertemu untuk bertransaksi. Nah, pemasaran itu prosesnya cara kita memberitahu produk kita ke calon pembeli. Dan manajemen pemasaran itu mengatur semua strategi dan kegiatan marketing kita agar bisnis kita sukses dan menguntungkan. Sekarang kita masuk ke 9 elemen inti marketing. Baik, elemen inti pertama adalah segmentasi pasar. Apa itu segmentasi? Segmentasi itu seperti membagi kue. Kita bagi pasar menjadi beberapa kelompok berdasarkan karakteristik dan kebutuhan mereka. Kita ambil contoh, ketika kita mau jualan baju, kita bisa bagi pasar itu berdasarkan usia, jenis kelamin, gaya hidup, atau kebutuhan khusus. Betul, misalnya kita menjual baju untuk anak muda, kita bisa mensegmentasikan berdasarkan gaya hidup mereka. Apakah mereka suka fashion casual, sporty, atau formal? Dengan segmentasi, kita bisa lebih fokus dalam menentukan target pasar dan juga strategi marketing kita. Setelah kita tahu segmentasi pasar, langkah selanjutnya adalah targeting. Apa itu targeting? Kalau targeting itu kayak memilih kue yang paling enak. Kita memilih segmen pasar mana yang paling potensial untuk kita targetkan. Misalnya, kita sudah segmentasikan pasar baju berdasarkan usia, jenis kelamin, dan gaya hidup. Kita pilih segmen mana yang paling cocok untuk produk kita. Yap, misalnya kita punya brand baju kasual untuk anak muda, kita bisa targetkan anak muda yang suka hangout di mall, nonton konser, dan aktif di media sosial. Dengan targeting, kita bisa lebih efektif dalam mengalokasikan sumber daya marketing kita. Elemen inti terakhir yang kita bahas hari ini adalah positioning. Apa itu positioning? Positioning itu kayak kita ngasih label pada kue. Kita ingin produk kita dikenal sebagai apa di benak konsumen. Misalnya, kita punya brand baju casual untuk anak muda, kita bisa positioning brand kita sebagai brand yang stylish, affordable, dan juga trendy. Yap, kita bisa positioning brand kita sebagai brand yang cocok untuk anak muda yang ingin tampil modis dengan budget yang terjangkau. Dengan positioning, kita bisa membangun brand image yang kuat dan berbeda dari kompetitor lainnya. Yang kedua, ada taktik pemasaran, DMS. Differentiation, merancang perbedaan yang berarti pada apa yang ditawarkan oleh perusahaan, dan marketing mix, kombinasi dari 4 elemen dasar dalam pemasaran yang bisa disebut dengan 4P, yaitu produk, harga, promosi, dan tempat. Tujuannya untuk menarik perhatian pelanggan, meningkatkan penjualan, meningkatkan pangsa pasar, membangun merek yang kuat, dan meningkatkan keuntungan. Selling, usaha terpadu untuk mengembangkan rencana strategis yang diarahkan pada pemuasan kebutuhan dan keinginan pembeli guna mendapatkan penjualan yang menghasilkan laba. Yang ketiga ada value business atau yang sering disebut dengan BSP, yaitu yang pertama ada brand, adalah kombinasi lengkap dari asosiasi yang orang bayangkan ketika mendengar sebuah nama perusahaan atau produk. Yang kedua ada service
aktivitas atau manfaat yang ditawarkan oleh suatu kelompok ke kelompok lainnya dengan berupa sesuatu yang bersifat intangible. Yang ketiga ada proses, yaitu elemen pemasaran terpenting yang menentukan kualitas, biaya, dan pengiriman produk secara efisien dan juga efektif. Selanjutnya, kita akan membahas sedikit mengenai mid-share, market share, dan herd share. Mid-share posisi produk di benak konsumen. Saat konsumen menyebut produk, maka kitalah yang diingat. Contoh, bicara minuman cola, maka ingat Coca-Cola, bilang air mineral, maka ingatlah Aqua. Yang kedua ada market share, yaitu persaingan kompetisi yang sesungguhnya di pasar. Produk tanpa diferensiasi atau pembeda yang unik, maka akan masuk pasar komoditi yang berarti maknanya akan sulit bagi kita untuk bersaing dengan brand-brand yang sudah ada sebelumnya. Herd share, loyalitas pelanggan terhadap brand sebagai karakter dari produk kita diperlukan untuk memenangkan herd share pelanggan. Baik, sekarang kita beri contoh nyata bagaimana penerapan segmentasi, targeting, dan positioning. Misalnya kita ambil contoh brand minuman teh botol. Mereka melakukan segmentasi pasar berdasarkan usia, menargetkan anak muda, dan memposisikan produk mereka sebagai minuman yang menyegarkan dan kekinian. Mereka juga melakukan diferensiasi dengan menghadirkan berbagai varian rasa, menggunakan marketing mix yang tepat, dan menjalankan proses produksi yang efisien. Hasilnya, brand teh botol ini sukses menguasai pasar dan menjadi minuman favorit banyak orang. Dan sekarang kita akan memberi tips praktis untuk kamu yang mau menerapkan segmentasi, targeting, dan juga positioning. Pertama, kenali target pasar kamu dengan baik. Kedua, cari tahu apa keunggulan produk kamu dibandingkan kompetitor. Ketiga, gunakan strategi marketing mix yang tepat. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk terus berinovasi dan beradaptasi dengan perkembangan zaman. Selanjutnya kita akan membahas materi dari branding. Yang pertama ada definisi branding. Branding adalah proses strategis yang menciptakan identitas unik dan kuat bagi produk atau perusahaan. Yang kedua ada sejarah dan evolusi branding. Branding telah berkembang dari zaman kuno, di mana pengrajin menandai produk mereka hingga era modern, di mana branding melibatkan strategi pemasaran yang lebih ilmiah dan juga berstruktur. Yang selanjutnya ada pentingnya branding di era modern. Branding sangat penting di era modern karena kemampuannya untuk menciptakan diferensiasi, membangun kepercayaan, menciptakan hubungan emosional, meningkatkan nilai perusahaan, dan membantu perusahaan menghadapi perubahan dan tantangan pasar. Yang selanjutnya ada elemen dasar branding. Yang pertama ada brand identity. Brand identity adalah representasi visual dan verbal dari merek yang mencakup logo, warna, dan tipografi. Yang selanjutnya ada brand positioning. Brand positioning adalah strategi menentukan bagaimana merek ingin dilihat oleh konsumen dalam perbandingan dengan pesaing. Yang selanjutnya ada strategi membangun merek, yaitu penelitian dan analisis pasar. Penelitian dan analisis pasar penting untuk memahami konsumen, menganalisis persaingan, dan juga mengidentifikasikan peluang dan juga ancaman. Selanjutnya ada menentukan target audiens. Menentukan target audiens membantu dalam mengalokasikan sumber daya secara efisien, mengembangkan pesan yang juga relevan, dan membedakan merek dari pesaing. Selanjutnya ada brand differentiation. Brand differentiation adalah proses penciptaan dan menyampaikan nilai-nilai unik yang membedakan merek dari pesaing. Yang selanjutnya ada komponen-komponen brand. Yang pertama ada equity. Brand equity terdiri dari kesadaran merek, kesesuaian merek, persepsi kualitas merek, asosiasi merek, dan juga loyalitas pelanggan. Yang selanjutnya ada membangun dan memelihara brand equity.
Membangun dan memelihara brand equity ini memerlukan konsistensi branding, inovasi produk dan layanan, pemasaran yang berkelanjutan, pelayanan pelanggan yang unggul, kemitraan dan kolaborasi, monitoring dan evaluasi, dan juga adaptasi terhadap perubahan pasar. Baik, kita sudah membahas ke-9 elemen inti marketing, contoh penerapannya dan juga tips praktisnya. Intinya, marketing itu bukan hanya soal promosi, tapi juga tentang memahami kebutuhan konsumen, membangun brand yang kuat, dan menjalankan bisnis dengan strategi yang tepat. Dan itulah penjelasan singkat tentang manajemen pemasaran. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian yang ingin memahami lebih dalam tentang marketing manajemen. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.